Ika, adik-adik di rumah kurang semangat. Kurang semangat. Iya, Kak. Kita ajak aja nyanyi supaya lebih semangat kali ya, Kak. Dengan Lagu lagu apa? pujian. Halo, hello, hola. Halo, halo, hello. Halo, hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi kita akan puji. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, adik-adik di rumah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk hadir di tempat-Mu ini, untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah adik-adik di rumah berfokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita angkat pujian, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya, Adik-adik, sebelum kita belajar firman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan akan belajar firman Tuhan. Engkau berkati kami, walaupun kami belajar di rumah masing-masing, kami tidak tatap muka, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami yakin Tuhan akan menolong adik-adik, anak sekolah minggu di rumah supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Persiapkan hati kalian, persiapkan pikiran kalian, dan sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan saksikan, kita akan belajar melalui video berikut ini dengan tema Orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 5. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Iktus Squad, semua orang ingin jadi kaya, belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang maksimal melalui kerja kerasnya. Ada pula yang malas ingin jadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara yang gak berkenan kepada Tuhan. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya, ada dari antara orang banyak yang meminta agar Yesus mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan dengannya. Ayat 13. Tetapi Yesus menolak. Ayat 14. Karena dia tahu orang itu dikuasai oleh ketamakan. Ada 3 alasan mengapa dalam perumpamaan ini disebut orang kaya yang bodoh. Pertama, karena ia menempatkan kekayaan sebagai tujuan hidup. Ayat 16-18. Orang ini memiliki kekayaan tanah yang melimpah-limpah dan lumbung yang menyimpan hasil tanah. Namun, dia nggak pernah puas dengan apa yang dia punya dan ingin terus memperbesar kekayaannya. Karena kekayaan jadi tujuan hidupnya. Semua kekuatannya dipakai untuk mencapai tujuan itu. Kedua, karena ia mengandalkan kekayaan untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Ayat 19. Dia menyapa dirinya sendiri, jiwaku, menunjukkan kesombongan dan lebih mengandalkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa kekayaan bisa memberi kebahagiaan hidup. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ketiga, karena ia tidak sadar bahwa kekayaan bersifat fana. Ayat 20. Ayat ini menyatakan bahwa hidup itu fana, akan lenyap, berakhir. Jika jiwanya diambil darinya, maka tidak ada satupun kekayaan yang dapat dibawanya. Kekayaan tidak dapat memberi umur panjang dan tidak dapat menghalangi kematian. Kesimpulannya, ayat 21. Tuhan tidak melarang kita kaya. Namun yang Tuhan inginkan adalah kita kaya di hadapan Tuhan, yaitu melihat kekayaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran. Sesuatu yang bernilai kekal, dan kekayaan bukan untuk kepuasan pribadi, tapi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kekayaan adalah bonus, bukan tujuan. Ayat 31. Iktus Squad, harta dunia nggak akan pernah bikin kita puas. Justru, mengejar harta dunia membuat hidup sangat melelahkan. Sebaliknya, jika kita mengejar harta surgawi, Tuhan dan kebenarannya akan membuat kita limpah dengan syukur. Hidup tenang dan dapat mensyukuri kekayaan kecil yang kita punya saat ini. Harta terbesarku adalah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga aku beroleh hidup kekal dan dapat bersekutu dengannya. Aku bersyukur untuk setiap berkat-Nya. Dan saya juga harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Pertanyaan, apa yang memberi kepuasan dalam hidup saya? Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menempatkan Yesus dan semua hal kekal lebih tinggi dari harta dunia. Karena aku tidak dapat membawa harta dunia ketika aku mati. Aku mau memakai hartaku sebagai sarana untuk memperkenalkan Yesus dan kebenarannya kepada segala suku, kaum, dan bangsa. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan tadi. Biarlah adik-adik melakukan firman Tuhan itu dalam hidup adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kami semakin mengerti firman Tuhan, dan kami semakin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Walaupun dalam hidup ini banyak hal-hal yang terkadang kami melupakan Tuhan, tapi mampukan kami supaya kami tetap ingat firman-Mu dan kami boleh menjadikan firman-Mu itu sebagai landasan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tugas kita minggu ini, kalian buat dalam satu kertas, di situ kalian tulis harta di sorga, ya. Harta di sorga. Harta di sorga itu pada minggu ini kita temanya memberi. Bagaimana kalian memberi untuk Tuhan, untuk sesama manusia. Kalian buat gambar kotak misi. Kotak misi ini bisa untuk persembahan, ya, persembahan untuk
orang-orang yang melayani, para pelayan Tuhan yang melayani di daerah-daerah, kemana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Ya, kotak misi bisa dalam bentuk Alkitab. Kenapa Alkitab? Dengan adanya Alkitab, orang-orang yang belum punya Alkitab, mereka bisa mendapatkan Alkitab dari kalian, dari kotak persembahan, kotak misi ini tadi, membeli Alkitab dan kita beri kepada mereka. Kedua, yang ketiga, bisa juga kalian bantu melalui donasi. Donasi apa, Kak? Donasi untuk korban perang, korban banjir, korban gempa bumi, ya. Bisa dari kotak misi ini tadi. Dalam hal memberi tadi kan? Ya, kalian jelaskan? Harta di sorga, sekali lagi kakak ulang, harta di sorga. Kita tema minggu ini hal memberi. Gambarlah bentuk kotak misi untuk persembahan para pelayan Tuhan yang bekerja di dalam misi pelayanan Injil dimanapun mereka ditempatkan. Atau dalam bentuk Alkitab, kalian gambarkan kita memberi Alkitab kepada orang lain yang belum punya Alkitab. Atau kalian memberikan dalam pura-puranya lah, pegang uang, kalian mendonasikan uang ini untuk korban perang, korban banjir, korban gempa bumi, atau apapun ya yang ketika mereka kesusahan. Oke? Semua jelas? Kakak tunggu tugas kalian di kelas masing-masing ya, kirim ya gambarnya di kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita angkat pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami sehingga kami sudah selesai memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah belajar firman Tuhan, dan sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, biarlah Engkau memberkati mereka senantiasa Bapa di surga. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Ketemu memberkati. lagi minggu depan. Yeay.